Yesus datang ke dunia, masih banyak orang miskin dan sakit di Israel. Kenapa Yesus ya menolong mereka semuanya? Orang menjadi miskin dan sakit pasti bukan karena kesalahan Yesus. Setiap orang berdosa harus menanggung akibat dosanya sendiri. Sekalipun demikian, Tuhan itu baik. Dia tidak membiarkan manusia menderita melampaui kekuatannya. Coba lihat burung yang tidak pernah bercocok tanam aja bisa makan. Apalagi manusia. Benar juga ya, berarti pemeliharaan Tuhan itu pasti ada. Fokus pelayanan Yesus adalah salib. Karena salib lebih penting daripada perbaikan ekonomi, politik, atau kesehatan. Baru ngerti, Kayla. Kita lanjut belajar bagaimana Yesus mengaruniakan sukacita kehidupan yang sesungguhnya. Mari perhatikan. Halo semuanya. Ini merupakan bagian yang terakhir dari BDKA 13 ini anak-anak. Tetap semangat. Tema kita hari ini merasa mampu menolong diri sendiri diambil dari Yohanes 7 ayat 45 sampai 53. Siapkan Alkitab kita dan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menolong kami untuk tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan kuasa Roh-Mu yang hidup. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kelompok Sanhedrin terus berusaha menangkap Yesus. Namun, orang-orang yang disuruh oleh kelompok Sanhedrin ini, mereka juga berusaha menangkap Yesus dan berupaya terus menangkapnya. Mereka kemudian pulang tanpa hasil. Bahkan orang-orang suruhan itu justru bersimpati, ya, ketika melihat Yesus, ajaran Yesus, hati mereka bergetar. Mereka melihat kuasa dari ajaran Tuhan Yesus itu. Itu yang membuat mereka bersimpati. Mereka menjadi suka dengan ajaran Yesus walaupun mereka belum mau percaya kepada Yesus. Nah, anak-anak, orang Farisi dan orang Sanhedrin semakin geram, ya, kepada Yesus. Karena orang-orang mereka, pengikut-pengikut mereka yang semula disuruh untuk menangkap Yesus, ternyata justru memihak kepada Yesus. Justru membela Yesus. Tapi mereka dengan sombong. Dan mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Kekuatan mereka. Mereka malah mengatakan bahwa orang-orang yang sudah terpengaruh dengan ajaran Yesus itu sebagai orang-orang yang rendah. Orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang sudah gampang terpengaruh dengan ajaran Yesus. Oh, mereka sangat sombong sekali. Mereka merendahkan orang-orang ini, ya. Untunglah anak-anakku ada seorang Farisi yang ternyata berbeda dengan orang Farisi yang lain, ya. Namanya adalah Nikodemus. Nah, kalian tentunya masih ingat nama ini? Ayo, siapa yang masih ingat nama Nikodemus? Di mana itu? Dalam kitab Injil Yohanes. Ya, di Yohanes pasal yang ketiga, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan salah seorang ahli Taurat, orang Farisi, yang bertanya, bagaimanakah agar aku dapat lahir kembali? Ya. Nah, itulah Nikodemus. Lalu Nikodemus mengalami kelahiran kembali setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa lahir kembali bukanlah seperti anak bayi, tetapi ini adalah yang disebut dengan bayi rohani yang ingin bergantung kepada Tuhan, ya, yang percaya kepada Tuhan. Nah, Nikodemus ini kemudian dengan lantang, dengan berani, ia membela Yesus. Dan kemudian Nikodemus berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum mengetahui apa yang dibuatnya? Berani ya? Berani sekali Nikodemus. Padahal itu orang-orang Farisi, teman-temannya, bekas teman-temannya.
Tapi sebagai orang yang sudah menerima kebenaran, dia harus membela kebenaran itu. Namun orang-orang Farisi itu kemudian mengejeknya dan malah menyudutkannya. Apakah engkau juga seperti dia adalah orang-orang Galilea? Coba cek kitab para nabi, mana ada nabi juru selamat yang akan muncul dari kota kecil Galilea. Wow, ya, mereka merendahkan Nikodemus. Mereka begitu sombong. Dan mereka semakin lama semakin angkuh. Nah, anak-anak, inilah yang kita lihat bahwa kesombongan sudah menguasai banyak orang Farisi, orang Sanhedrin pada saat itu, sehingga mereka dibutakan pikiran mereka. Ya. Tidak mau percaya kepada Yesus. Demikian juga kita anak-anak, kalau kita terus mempertahankan kesombongan kita merasa bahwa kita yang benar, paling benar, memiliki kebenaran, maka kita akan memandang orang lain itu rendah. Kita harus belajar untuk selalu rendah hati. Jangan merasa bahwa diri kita yang paling benar. Walaupun memang anak-anak kita punya kebenaran. Alkitab itu adalah kebenaran anak-anak. Yesus adalah kebenaran. Amin. Tetapi bukan berarti kemudian kamu menjadi sombong. Lalu menghina orang lain yang tidak memiliki kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Misalnya umat beragama lain. Ya, kamu merendahkan mereka. Itu bukan hal yang baik sebagai murid Tuhan Yesus. Itu sama saja kesombonganmu itu, walaupun kamu memiliki kebenaran, kesombonganmu itu membuat kamu dimusuhi oleh teman-temanmu. Nggak ada yang mau berteman sama kamu. Karena kamu begitu sombong, begitu angkuh. Anak-anak sekalian, bahwa orang-orang Farisi, orang Sanhedrin berdiri di dalam kesombongannya, bukan di dalam kebenarannya. Tetapi Nikodemus berdiri di dalam kebenarannya. Dia sudah mengalami lahir baru. Dia sudah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus di masa tuanya. Dia mau percaya kepada Yesus. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mau percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kalian sudah mengalami lahir baru seperti Nikodemus? Sehingga engkau berani membela kebenaran iman yang engkau miliki? Kiranya Bapak berharap kalian adalah orang-orang yang mau membela nama Tuhan tanpa harus membela dengan membabi buta. Tetapi membela kebenaran dengan cara bersaksi bagi Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberikan iman kepada Nikodemus. Engkau kiranya juga memberikan iman kepada kami, anak-anak yang masih kecil-kecil, untuk mengalami kelahiran baru. Jikalau ada yang belum mengalami kelahiran baru, maka Tuhan Engkau hadir dan menolong kuasa Roh Kudus-Mu kepada mereka. Terima kasih ya Allah. Demi Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sejak zaman Yesus hidup di dunia, sudah timbul pertentangan di antara orang banyak yang mendengar perkataan Yesus. Apalagi sekarang, kita tidak perlu khawatir karena perbedaan pendapat selalu ada. Sebenarnya, apakah Injil atau hukum Musa itu salah sehingga terus diperdebatkan? Sama seperti obat yang manjur akan mengorek-ngorek bagian yang salah pada tubuh manusia, demikian juga firman yang datang akan mengoreksi kesalahan pendengarnya. Ketika kita diobati oleh firman Allah yang hidup, pasti ada rasa sakit. Jadi, jangan bertindak seperti orang Farisi yang menafsir hukum Taurat hanya secara harafiah. Mari belajar Alkitab secara utuh,
dengan mengikuti petualangan dalam kerajaan Allah secara lengkap dan baca Yohanes 8 ayat 1-5. Salam.